Puji Tuhan, hari ini kita hari yang pertama di bulan yang pertama di tahun 2023 dengan segala berkat yang telah menanti kita di depan. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa memohon supaya Allah sendiri yang memberikan pengertian yang lebih lagi bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami, dan kami tahu hari ini Tuhan, hari yang sangat luar biasa bagi kami. Karena di tahun yang baru ini kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh menginjakkan kaki di tanggal 1 bulan yang pertama di tahun 2023 ini Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang bersama-sama keluarga besar Al-Jamah. Dalam waktu yang singkat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri mau berbicara bagi kami. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang akan memberitahukan hal-hal yang menjadi rahasia yang tidak pernah kami tahu, tetapi kami akan mengetahuinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali lagi di hari yang baru, tahun yang baru. Hari ini kita akan membahas bersama-sama satu topik, satu tema yang luar biasa. Kuasa kesatuan Bapa dan Anak. Bapak Ibu, memang sebenarnya contoh yang saya selalu ambil nggak jauh-jauh, selalu dari keluarga. Kalau saya sebagai anak di tengah-tengah keluarga besar Latu Perisa, kemana-mana saya bawa enggak nama keluarga? Betul. Dimanapun saya tampil, selalu identitas itu ada. Gak mungkin kita tinggalkan. Kemanapun anak saya pun nanti kalau udah di luar negeri, dia tetap katakan, oh iya bapak saya itu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita bisa buat dan meninggalkan kesan bahwa kita terus menyatu dengan keluarga kita, bahwa kita selalu bersama dengan keluarga kita dimanapun kita berada. Memang waktu saya tinggalkan kota Ambon, saya masuk ke Pulau Jawa, itu sendiri, tidak ada siapa-siapa. Tapi apakah saya lupa keluarga saya, identitas saya? Tidak. Nah, ini yang Tuhan ingin berbicara buat kita lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-27 saja yang hari ini kita bahas dengan topik tema yang menarik, ya. Kalau bulan ini bulan Januari, Kristus sang pengantara. Kristus sang pengantara antara kita manusia dengan Allah. Itulah pengantara, pensyafaat yang luar biasa. Oleh sebab itu hari ini kita akan membahas kuasa kesatuan Bapa dan Anak. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Matius pasal 11 ayat yang ke-25 sampai ke-27 saja. Hanya 3 ayat. Memang kalau Alkitab yang lain itu ada satu kesatuan, ya, sampai ayat yang ke-30. Tetapi di sini saya punya Alkitab ini terbagi atas 2 bagian dari perikop ini. Karena di ayat 28 sampai ayat yang ke-30 itu sudah lain ceritanya lagi. Yang sudah dapat, mari kita katakan amin. Saya baca ayat 25, ayat 26 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan ayat 27 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. 2, 3, 4. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengambil anak dari, dan tidak seorang pun
Saya baca sekali lagi. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan itu dalam aktivitas kita hari lepas hari. Haleluya. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada 2 poin penting. Sebelum saya membahas 2 poin penting, kita mau lihat dulu, kenapa sih apa yang disebut dengan kata Bapa? Mengacu kepada hubungan yang intim. Kalau seseorang dikatakan begini, itu papaku, berarti anak itu mempunyai hubungan yang akrab dan intim, ya, dengan ayahnya. Dan ini enggak sembarangan semua orang katakan Allah itu Bapa. Kalau bukan dia punya hubungan yang intim, dan hanya satu-satukan yang berhak memanggil Allah itu Bapa, hanya Yesus. Oleh sebab itu kita punya hubungan yang intim dengan Yesus. Dia juga mengajar kita untuk mengatakan bahwa Allah itu Bapa. Ini yang luar biasa. Karena apa? Kita punya hubungan intim karena ada Yesus. Di luar Yesus kita tidak punya hubungan apa-apa. Di luar Yesus kita tidak berhak memanggil Allah itu Bapa. Lalu kalau kita tidak berhak memanggil Allah itu Bapa, bagaimana nanti pada akhir zaman nanti kita bisa berkenan kepada Dia? Lah, nggak ada hubungan. Kita panggil Dia bukan kata yang intim, yang sebagai seorang anak dengan ayahnya dalam hubungan keluarga. Bagaimana kalau tidak punya hubungan keluarga, kita memiliki hak itu? Hanya anak. Oleh sebab itu kita bersyukur. Sesuatu kuasa yang dikatakan untuk memiliki hubungan antara Bapa dan anak, itu Yesus sudah tunjukkan. Karena kata Bapa di sini bukan sekedar kata-kata yang mengacu kepada sekedar Pak. Pak dan Bapa itu berbeda. Ayah dan Bapak yang kita suka panggil beda juga. Nah, di sini ditujukan kepada hubungan yang intim antara anak dan ayahnya. Ini luar biasa. Ini kata Bapa. Sedangkan Tuhan langit dan bumi mengacu kepada hubungan antara Allah dengan alam semesta. Tuhan langit dan bumi berarti Dia menunjukkan bahwa Dia punya otoritas khusus. Dia sang pencipta langit dan bumi. Itu kata Tuhan langit dan bumi. Nah, ini jadi ada beberapa hal yang perlu saya ungkapkan sebelum kita bahas bersama-sama. Dan yang paling penting di sini, kata ketika manusia yang berdiri baginya di bumi, Allah disebut yang empunya langit dan bumi. Yang empunya langit dan bumi. Tapi kalau tadi dikatakan apa? Tuhan langit dan bumi. Kata Tuhan langit dan bumi, Dia satu-satunya sang pencipta langit dan bumi ini. Tapi kalau dikatakan Allah yang disebut yang empunya langit dan bumi, itu antara kita manusia. Karena kita berdiri di mana? Di antara langit dan bumi. Nah, itu berbeda. Ini yang luar biasa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 25. Dan masih banyak lagi yang saya akan beberkan, tetapi saya tidak mengupaskan ayat demi ayat. Tetapi hari ini kita mau lihat sesuai dengan topik kita, kuasa kesatuan Bapa dan Anak. Ini luar biasa. Kesatuan Bapa dan Anak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus, dari firman Tuhan ini terlihat jelas. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk melihat ada beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kuasa kesatuan Bapa dan Anak terlihat dari sikap dan perilaku.
atau cara Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kenapa dikatakan demikian? Kalau kita lihat kembali lagi ke ayat 25 yang dia katakan demikian, ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan langit dan bumi. Ini yang memang menunjukkan bahwa kuasa kesatuan Bapa dan Anak itu sangat erat, sehingga anak itu dengan mudah menyanjungkan Bapanya, dengan mudah bersyukur atas apa yang Bapanya percayakan kepada dia. Kalau anak yang nakal, tentu tidak akan peduli. Enggak, Bapak saya begitu-begitu aja kok. Nah, ini yang memang kadang-kadang kita mesti pisahkan. Kalau kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya, kuasa kesatuan Bapa dan Anak itu terlihat jelas. Yesus katakan kepada Bapanya di sorga. Itu luar biasa. Ini hal yang pertama yang perlu kita perhatikan. Dan yang kedua, kuasa kesatuan Bapa dan Anak nyata dalam perkataan, perbuatan, serta tindakan. Ini dapat kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya. Oleh sebab itu, mari kita akan melihat pertama, kuasa kesatuan Bapa dan Anak yang terambil dari Injil Matius 11 ayat 25-27 ini. Ini jelas. Yang pertama itu dikatakan terlihat dari sikap, perilaku dan cara Tuhan Yesus Kristus. Sikapnya seperti apa? Kita lihat ya. Kalau anak yang baik, yang mengerti tentang siapa Yesus, itu dia mengerti. Dan dia punya sikap untuk tunduk kepada orang tua itu. Dia taat itu, dia punya cara berbeda. Kita dapat lihat, kalau anak kita itu dimanapun dia berada, pasti tetangga itu pasti tahu, itu anak Payaneman. Karena apa? Lewat sikap dan cara. Oleh sebab itu, inilah satu sikap yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini yang perlu kita ikuti, karena sikap dan teladan dari Yesus Kristus ini benar-benar dia sangat menghormati Bapanya. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukan, yang diberikan Bapanya kepada dia, dia bersyukur. Sekalipun itu kegagalan. Tetapi kita lihat di sini, saya tidak bahas mengenai ayat-ayat sebelumnya sesuai dengan tema, tetapi ada sisa-sisa orang-orang yang Bapanya berikan, ya. Ingat, karena setiap orang percaya itu bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Penawarannya cuma-cuma, mau enggak? Tinggal kembali kepada kita. Kalau kita mau, kita sambut. Kalau enggak mau, enggak apa-apa. Allah tidak pernah memaksa. Oleh sebab itu, Bapa menunjukkan hubungan yang khusus antara Yesus dengan Allahnya. Tuhan langit dan bumi yang memiliki otoritas di surga dan di bumi. Dan dia katakan, aku bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan langit dan bumi. Padahal dia sendiri Tuhan. Waktu saat penciptaan dia pun ada bersama-sama di sana. Tetapi itu dia tinggalkan. Karena apa? Dia mengambil sikap sebagai seorang anak yang tunduk dan taat kepada Bapanya di sorga. Ini luar biasa. Maka itu kalau kita sebagai orang percaya, waktu kita juga tunduk dan taat kepada setiap kebenaran firman Tuhan, ya, apa yang tercatat dalam Alkitab, jangan pernah takut. Apapun yang terjadi dengan kita, itu semua sepengetahuan Allah. Jadi tidak ada apapun yang terjadi dengan kita tanpa sepengetahuan Allah. Baik tidak baik, semua sepengetahuan Allah. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukur ini bukan cuma waktu kita happy, waktu kita naik jabatan, waktu kita naik kedudukan, waktu kita lulus, waktu kita diberkati, tidak. Tetapi setiap detik. Dan hari ini kita mengucap syukur kalau kita boleh diberikan kesempatan untuk memasuki
tahun 2023, tahun yang baru dan tanggal yang baru, dan hari ini kita menginjakkan kaki di tahun dan bulan yang baru. Ini luar biasa. Oleh sebab itu dikatakan menyembunyikan kebenaran bagi orang bijak dan orang pandai. Kenapa dikatakan demikian? Yesus katakan demikian karena ingat, kalau Allah Bapa di sorga tidak pernah memberikan kita orang percaya, ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, itu tidak mungkin orang akan percaya kepada Yesus. Karena dengan cara apapun, kepandaian dia pun, cendekiawan sekalipun, dia tidak akan masuk akal percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bahwa apa hubungannya Yesus dengan Allah? Ini salah satu bukti. Dia katakan dia punya hubungan yang intim dengan Allah. Ini yang memang luar biasa. Dan kalau orang di luar, ya, di luar kepercayaan terhadap Yesus yang Allah berikan kepada Yesus untuk menjadi orang percaya, tidak mungkin dia bisa percaya, dan dia tidak akan mengenal dengan benar siapa itu Yesus sendiri. Tetapi engkau nyatakan kebenaran dan kuasamu kepada orang kecil. Ini hebat. Bahasa asli itu dikatakan bayi. Bapak Ibu tahu kalau bayi dia tahu nggak kalau dia nanti akan diberikan makan? Dia tahu nggak kalau dia nanti akan diberikan susu? Dia tahu nggak kalau dia nangis ada ayah ibunya di situ? Nggak tahu. Nah, inilah yang diinginkan oleh Yesus, bahwa dia bersyukur bahwa Tuhan menyatakan otoritas dan kuasanya, siapa dirinya kepada orang yang kecil seperti bayi yang tidak mengerti apa-apa, yang polos, tetapi percaya bahwa di mana dia berada, kedua orang tua tetap di sisinya. Di mana saat dia membutuhkan makan, minum, ada. Karena dia nggak tahu dia harus lakukan apa untuk dirinya. Nah, inilah yang Yesus ingin supaya kita mengerti, bahwa orang-orang yang diberikan Allah kepada dirinya harus taat dan tunduk. Lakukan saja apa yang secara akal sehat kita manusia tidak masuk akal. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada otoritas dan kuasa dalam hidup kita untuk memiliki keselamatan itu. Ini luar biasa. Ini yang pertama. Bagian pertama, poin yang ketiga dan yang keempat, ayat 26 dikatakan demikian. Saya baca, ya Bapa, itulah yang berkenan bagimu. Kenapa Yesus katakan, ya Bapa, itulah yang berkenan bagimu? Jadi ingat, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah berikan kepada Yesus, itu yang terbaik. Dan kita bersyukur kita masuk golongan orang-orang yang terbaik. Maka itu firman Tuhan katakan, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang, kita bersyukur kita ada di dalam golongan yang terpilih. Bukan cuma dipanggil, memang semua orang dipanggil, tapi mau menjadi orang pilihan Allah enggak? Pilihan Allah bukan karena kita, tetapi Allah yang memilih kita. Dan saya bersyukur dari keluarga saya dipilih secara khusus untuk menjadi biji matanya Tuhan. Kenapa enggak yang lain? Itulah hebatnya Tuhan. Dengan segala liku-liku perjalanan hidup, baru Tuhan tetapkan, di sini kamu. Saya kadang-kadang berpikir, siapa ya? Siapa sebenarnya aku ini? Kok jadi biji matanya Tuhan? Maka itu semua, kita semua keluarga boleh dipanggil. Tapi yang terpilih dari keluarga ini siapa yang terbaik? Memang kalau dikatakan, saya nakal. Keluarga yang lain itu semua anak-anak manis, semua orang-orang yang taat. Tapi kenapa Tuhan memilih? Itu cara Allah. Jadi bukan cara kita. Kalau saya pikir nggak masuk logika. Jadi untuk Allah dan Yesus sendiri, jangan kita pakai logika. Kita nggak pernah tahu kapan kita lahir di keluarga mana, ya, kapan saya menikah dan saya punya istri dari Sumatera, dan kapan saya meninggal, ya kita nggak tahu. Rahasia itu hanya ada pada Allah.
Waktu kita mengambil keputusan menjadi satu dengan Kristus seperti Yesus dengan Bapanya, lakukan. Dengan iman kita, kita percaya bahwa kita tidak akan disesatkan dan dibinasakan, tetapi kita mempunyai tujuan yang mulia, karena Allah Bapa sendiri yang memilih kita dan menempatkan kita kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia katakan di ayat yang ke-26 ini sangat indah. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Luar biasa. Bapak Ibu, kalau di dalam doa, akhir dari doa kita, katakan juga seperti ini. Kehendakmu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Karena apa? Segala sesuatu yang kita minta, kalau tanpa sekehendak Allah, tidak akan terjadi. Tetapi kalau Allah berkehendak, apapun yang kita belum minta, bisa nggak dia berikan? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apalagi kita sebagai orang percaya. Semuanya untuk kemuliaan Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, semuanya kepada Allah Bapa, karena Dia yang empunya. Tuhan Yesus sendiri kembalikan kemuliaan itu kepada Bapanya. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ini ajaran yang memang luar biasa dari perkataan. Ya, kalau kita lihat sikap yang luar biasa antara Yesus dengan Bapanya, punya hubungan yang manis, yang dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengetahui kalau Allah tidak memberikan orang itu kepada dirinya. Maka itu kita lihat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, mereka itu berdebat, siapa kamu, siapa engkau? Engkau katakan dirimu engkau dengan Allah Bapa satu. Mereka nggak percaya. Tapi coba, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang dikatakan tidak sepandai mereka, ya, orang-orang yang biasa saja, waktu Allah memberikan mereka kepada Yesus, mereka dicelikan mata rohani mereka. Mereka mengerti bahwa Yesus satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini yang pertama. Oleh sebab itu, perilaku dan cara dari Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan bahwa hubungan antara pribadinya dengan Allah itu jelas. Tetapi kalau kita lihat orang yang berusaha, yang ingin mengetahui siapa Yesus, yang ingin mencari kelemahan, yang ingin mengintimidasi orang yang percaya kepada Yesus, coba kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Gak akan. Maka itu kita gak perlu takut dan gentar, karena Allah memilih kita ini dari sekian banyak yang terpanggil, tapi dipilih secara khusus. Kita bersyukur. Dan kalau ada orang katakan ada yang lebih baik dari Yesus, saya katakan maaf, hanya Dia yang terbaik. Sebab nyata di dalam Alkitab ini, apa yang dikatakan Yesus itu nyata dari Allah, bukan dari manusia. Dan sebagai manusia, siapapun tidak bisa mengatakan itu selain Yesus, karena Yesus itu diperanakan bukan dari darah dan daging, hubungan manusia, tetapi karena firman Allah kepada ibunya Maryam, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi yang disebut Isa putra Maryam. Ini luar biasa. Gak ada orang yang bisa mengatakan itu selain hanya di dalam Alkitab. Ini luar biasa. Maka itu kesatuan antara Bapa dan Anak jelas. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kuasa kesatuan Bapa dan Anak dari Injil Matius 11 ayat 27 dikatakan gini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Luar biasa. Bapak Ibu, saya dilahirkan dari keluarga Kristen sejak kecil, tapi saya tidak pernah mengerti siapa itu Yesus sebelum Yesus menyatakan otoritas dan kuasanya kepada saya.
Saya orang biasa, sama seperti Bapak Ibu. Tapi setelah Tuhan nyatakan, ya, Yesus nyatakan siapa dirinya kepada saya, dia memperkenalkan diri kepada saya setelah saya membuka hati saya mengundang dia, jelas. Dan yang tadinya saya orang yang nakal, orang yang hidup dengan lontang-lantung gitu ya, yang mau makan tinggal tunjuk muka, hidup dengan kekerasan. Tapi ada pertanyaan, Pak, kalau Bapak tidak dibayar, apakah Bapak siap tinggalkan Yesus? Waduh, dulu saya juga susah, nggak ada uang, nggak ada makanan. Kenapa sekarang dengan tidak ada uang saya mesti tinggalkan Yesus? No way, itu tidak. Karena apa? Yesus sendiri memperkenalkan dirinya kepada saya. Dan yang luar biasa, segala kemampuan potensi yang tadinya saya berpikir saya tidak mampu, Tuhan berikan. Satu contoh ya, ibu kita. Waktu hari pertama datang, angkat tangan aja susah. Waktu kemarin minggu, kalau kita perhatikannya, ibu kita mau makan aja disuap. Sekarang bisa makan sendiri. Puji Tuhan nggak? Haleluya. Sekarang kalau bilang ibu angkat tangan, Mak, coba angkat tangan, Mak. Mak, angkat tangan bagaimana, Mak? Angkat tangan bagaimana? Coba yang tinggi, Mak. Tadinya nggak bisa. Puji Tuhan nggak? Ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih, Mak. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Waktu kita dipanggil Allah dalam Yesus Kristus memperkenalkan dirinya secara pribadi, dia akan melengkapi kita. Amin. Karena apa? Ada kuasa kesatuan antara Bapa dan Anak dan kita. Waktu kita melekat kepada dia, kuasa Bapanya itu dari Yesus itu akan mengalir kepada kita. Karena apa? Kita keturunannya sekarang, warga negara kerajaan Allah. Ini luar biasa. Kita warga, keluarga. Apa yang kita lakukan, jangan pernah takut. Waktu kita katakan, Bapa yang di sorga, inilah saya. Kalau nggak bisa berdoa, diam saja. Dia lebih mengenal kita daripada kita. Kata-kata kita kadang-kadang itu tidak masuk akal buat dia. Saya punya salah satu teman. Saya ingat, ini kayak sekian kali saya coba bersaksi. Bapaknya mau pergi pelayanan dan tidak ada apa-apa di rumah. Tapi waktu bapaknya katakan, Nak, berdoa. Apa yang terjadi? Dia ambil piring, dia siapkan. Dia berpikir bahwa dia dan bapaknya akan makan. Tapi bapaknya katakan apa? Nah, sebentar ya, Papa pergi pelayanan, pulang baru kita makan enak. Kalau ada berkatnya. Tapi anak ini berdoa apa? Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya dan Papa mau makan. Tapi tidak ada apa-apa untuk dimakan. Tuhan dengar nggak? Halo? Tuhan Allah Bapa kita itu tahu. Sekalipun kita ucap itu salah, tapi dia tahu nggak apa yang ada di dalam hati. Ini luar biasa. Oleh sebab itu yang bagian kedua ini dikatakan begini. Nyata dalam perkataan dan perbuatan dan tindakan dari Tuhan Yesus Kristus. Di sini jelas dalam perkataan Tuhan Yesus Kristus semua telah diserahkan kepadanya. Segala kuasa di bumi dan di Amin. Jadi ini yang dikatakan Yesus ini ya dan amin. Karena apa? Kunci kerajaan sorga hanya dia. Kalau dia tidak membuka pintu itu buat kita, kita tidak bisa akan masuk. Ini luar biasa. Dan ini kebenaran firman Tuhan. Bukan saya mengada-ada. Maka inilah firman Allah yang tidak berubah. Maka itu di ayat 27 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Jadi segala sesuatu di bumi dan di sorga. Jadi jangan pernah takut. Kalau soal masa depan, berkat dan segala macamnya, datang kepada Allah Bapa kita di dalam nama Yesus. Jangan di dalam nama siapa-siapa, di dalam nama Yesus. Kita akan melihat apa yang kita inginkan dan Tuhan akan jawab. Amin.
Ini luar biasa. Ini poin yang pertama. Jadi segala sesuatu di langit dan di bumi, di sorga sana, Tuhan sudah siapkan bagi kita di dalam nama Yesus. Poin yang kedua dari bagian yang kedua ini, dalam perbuatan pengenalan terhadap dirinya adalah hal yang nyata antara Bapa dan orang-orang pilihannya, supaya setiap orang di dalam Yesus. Maka itu Yesus katakan apa? Kalau kamu mau berdoa, berdoalah demikian. Apa? Bapa kami yang ada di sorga. Ya, itu hanya orang pilihan Allah. Kalau kita bukan orang pilihan Allah, dari sekian banyak yang terpanggil dan dipilih secara khusus, percuma kalau kita katakan Bapa kami di sorga. Gak ada, Allah gak akan mengenal. Hubungan dari mana ya Noman? Kamu punya hubungan dengan saya sehingga kamu memanggil saya itu Allah Bapa? Tidak ada. Tetapi kalau kita punya hubungan lewat Yesus, luar biasa. Jangan takut. Apapun yang terjadi, tinggal katakan, Godfather, Bapakku yang ada di sorga. Jangan pernah takut. Dia akan menunjukkan kebenaran itu bagi kita. Nah, ini yang kedua. Nah, bagian kedua, ya, poin ketiga dari bagian yang kedua ini, dalam tindakan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya, yang akan mengerti siapa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau kita berkenan, nanti Roh Kudus itu yang akan memberikan pengertian bagi kita. Tetapi kalau orang yang tidak diberikan Allah kepada Yesus, itu sampai kapanpun tidak akan, bahkan sudah ditentukan untuk binasa. Karena pengertian itu waktu kita menjadi milik Kristus, kepunyaan Allah, punya hubungan pribadi, itu luar biasa. Luar biasa. Roh Kudus itu akan memberikan pengertian. Saya tadinya nggak berpikir saya harus jadi hamba Tuhan. Cuma dua pilihan saya. Kalau nggak jadi pelaut, artis. Tapi bersyukur sekarang jadi artis kamar mandi lah. Bisa ya? Untuk menjadi pilihan Allah, saya tidak pernah mengerti. Karena saya ingin bagaimana hidup saya ini hanya menyenangkan diri saya, keluarga, sudah. Bukan maksudnya keluarga yang sekarang, istri dan anak-anak. Maksudnya orang tua dan saudara-saudara. Tetapi saat ini waktu Tuhan memilih saya dapat lakukan itu. Bukan cuma menyenangkan istri, anak, tapi keluarga. Mereka boleh merasakan itu bersama-sama dengan kita. Ini luar biasa. Nah, poin terakhir dari bagian yang kedua ini dikatakan, sebab bukan kita yang memilih Allah, tetapi sebaliknya justru Allah yang memilih kita. Ini mengingatkan kita bahwa kuasa kesatuan Bapa dan Anak itu sangat luar biasa. Dan itu juga akan mendapat efek, dampak yang besar bagi kita kalau kita percaya kepada Yesus. Kuasa kesatuan Allah Bapa dengan anaknya Yesus Kristus itu nyata dalam kehidupan kita kalau kita mau hidup di dalam Dia. Dan kuasa itu akan berfungsi tanpa kita sadari. Dimanapun kita berada, orang akan mengenal kita. Bisa Bapak Ibu? Jadi jangan pernah takut. Orang katakan apapun buat kita, waktu iman kita melekat kepada Dia, kita melihat. Tuhan beracara enggak? Tuhan tidak pernah butuh pembelaan. Tetapi Tuhan akan siap membela kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang terus memperhatikan kami sebagai orang percaya. Kuasa kesatuan Bapa dan Anaknya nyata dalam kehidupan Anakmu Yesus Kristus. Dan kami tahu waktu kami percaya kepada Engkau, kuasa itu juga nyata dalam kehidupan kami, bahwa kami berhak memanggil Allah ya Aba ya Bapa, karena hubungan kami lewat Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.